Ini adalah video ketiga dari pembahasan kitab Ar-Rayyan fi Tajwid Al-Quran, karangan Syekh Muhammad Ramadan LC hafizahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih membahas tentang huruf-huruf atau makhraj huruf. Nah, kita sekarang ini membahas huruf-huruf yang spesial, ya, huruf-huruf yang spesial yang mana mereka itu punya pembahasan khusus. Nah, di antaranya adalah huruf ra ini, ya. Di halaman 19 di sini kita bisa melihat di sini bahwasanya ra itu ada dua macam. Ada huruf ra tipis dan ada huruf ra tebal. Di sini kita membahas tentang ra tebal dan ra tipis. Baik. Apa beda antara ra tebal dengan ra tipis? Kalau kita perhatikan di gambar ini, kita melihat bahwasanya makhrajnya sama-sama dari ujung lidah, dekat dengan gusi. Nah, bedanya di mana? Di pangkal lidah. Ini pangkal lidah. Kalau tebal dia naik pangkal lidahnya, naik. Sedangkan kalau tipis dia datar aja, ya, nggak bergerak atau tidak naik. Nah, inilah beda. Kalau misal tipis ri, seperti biasa ri, ri, ri. Tapi kalau tebal ro, naik dia, suara naik. Ro, 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 dan taib. Maka inilah beda antara ra tebal dan ra tipis. Sekarang kita masuk kepada keadaan ra yang dibaca tebal. Yang pertama adalah ketika berharakat fathah seperti Rabbana, tabaraka. Oke. Yang kedua ketika ra tadi berharakat sukun, sebelumnya ada fathah. Seperti yarzuqu, maur, bukan mar tapi maryam, maryam. Kemudian yang ketiga, ketika ra berharakat sukun, sebelumnya huruf sukun juga, dan sebelumnya lagi fathah. Ini sukunnya kenapa? Ketika waqaf. Jadi ini seperti asyr, walayalin asyr, asyr, bukan asyr, tapi asyr, tebal. Ra ini sukun, itu karena waqaf. Kemudian sebelumnya sukun itu asli, sukun asli. Dan sebelumnya ada fathah. Maka yang seperti ini seperti wal asr. Ini juga tebal. Ya. Wal fajr. Ini juga tebal. Kenapa? Karena dia sukun, sebelumnya ada sukun dan sebelumnya lagi ada fathah. Baik. Kemudian apalagi yang keempat ketika ra tadi berharokat dhammah seperti ruhma, seperti ya'muru. Oke. Yang kelima, ya, ketika keadaannya sukun atau keadaan ra sukun, sebelumnya ada dhammah. Ini jelas ya. Yur, bukan yur. Bukan yur, yur tipis yur, tapi tebal yur. Yursilu, Al-Qur'an, tebal Al-Qur'an. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, ketika ra-nya sukun, sebelumnya sukun lagi. Ini ketika waqaf lagi ya. Sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi ada berharakat dhammah seperti khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, ini ra-nya sukun karena waqaf, kemudian ada sukun asli dan sebelumnya ada dhammah. Begitu juga yang al-kufur. Baik, kemudian yang ketujuh ketika ra sukun setelahnya ada kasroh yang tidak asli. Kasroh yang tidak asli adalah kasroh yang dia aslinya enggak ada. Tapi karena ada iltiqa'us sakinain atau ada dua sukun yang bertemu, maka kita baca dari kasroh. Atau karena dari awal kata sukun, di awal kata ada sukunnya dan harus kita baca dengan harokat, maka kita gunakan kasroh. Seperti irtadha, ini jadi kita bacanya bukan irtar tapi tebal irtadha. Kemudian irtabtum, kita bacanya irtabtum bukan irtabtum tapi irtabtum. Kenapa? Karena ini kasroh di sini itu kasroh arid, yaitu kasroh yang bukan asli, kasroh tambahan. Ini juga irtadha. Nah, sama seperti dengan halnya liman irtadha, misalnya liman irtadha. Aslinya apa? Seperti liman aslinya apa? Liman irtadha. Aslinya ini sukun. Tapi karena ada dua sukun bertemu, satu sukun juga, maka apa? Dikasrohkanlah sukun yang pertama. Sehingga dibaca limanir tadha. Dan kita tafkhim, kita tebalkan limanir tadha. Ini juga inirtabtum. Aslinya in irtabtum. Karena ada dua sukun maka kita baca ini. Inirtabtum. Oke. Kemudian yang ke-8 yang terakhir yaitu ketika ra sukun, ya sebelumnya ada kasroh asli, ya ini ra sukun,
sebelumnya ada kasrah asli dan setelahnya atau setelah huruf ra ada huruf tebal yang tidak berharokat kasrah seperti qirtas. Jadi bukan kita bacanya qirtas, qirtas, bukan tipis tapi tebal. Qirtas. Ya. Labil mirsad, labil tebal bukan mirsad tapi mirsad, labil mirsad. Nah, itulah huruf-huruf atau ya kondisi-kondisi ra ketika tebal. Kita masuk kepada ra tipis lagi. Kapan saja ra itu dibaca tipis? Yang pertama adalah ketika kasrah. Ini jelas. Rijal, rizqa. Yang kedua, ketika dia sukun, sebelumnya ada kasrah asli dan setelahnya huruf tipis. Kalau tadi ini sukun, sebelumnya kasrah asli dan setelahnya huruf tebal. Yang ini huruf tipis. Nah, ini bedanya. Kalau yang ini setelah ra sukun huruf tipis, ini setelah ra sukun huruf tebal. Qirtas, labil mirsad, tebal. Nah, ini Fir'aun. Kenapa kita tipiskan ir di sini fir? Kenapa? Karena setelah fir ada ain. Ain itu bukan huruf tebal. Jadi kita baca Fir'aun, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Nah, sama seperti wastaghfirhu. Kenapa kita baca tipis? Karena ini sukun, ra sukun, sebelumnya ada kasroh, setelahnya ada huruf tipis. Wastaghfirhu, wastaghfirhu. Nah, kalau di sini tadi apa? Qirtas. Ini ra sukun, sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf tebal, maka kita baca tebal. Jadi di sini ketika ada ra sukun, sebelumnya kasroh, nah tengok harokat setelahnya. Tengok huruf setelahnya. Kalau huruf tebal, tebal. Kalau huruf tipis, tipis. Oke, kaum muslimin, kita masuk kepada ra tipis yang ketiga. Jika keadaannya sukun, sebelumnya sukun dan ini ketika wakaf ya. Dan sebelumnya lagi ada kasrah seperti sihr, bi'r. Ya. Ini kita baca tipis. Jadi bukan sihru atau wabi'r, tapi wabi'r. As-sihr, tipis. Dan yang keempat adalah yaitu ketika ra tadi sukun, sebelumnya ada huruf ya yang lin. Yaitu huruf ya yang lin. Yang lin itu adalah ya sukun, sebelumnya adalah fathah. Khair, dhair dan lain-lainnya. Jadi ketika ada ya sukun sebelum ra, ini ra sukun, ya sukun, ya. Kemudian sebelumnya ada fathah, maka ketika ini juga dibaca tipis. Khair, dhair. Baik. Terakhir masuk kita kepada yang ketiga lagi, yaitu kondisi yang boleh dibaca tebal atau tipis. Dan ini ingat ketika waqaf. Jadi ketika kita waqaf di firqin, maka kita punya dua cara. Boleh firqa, ya, tebal atau firqa, atau firqa. Ya. Sama seperti Misr atau Misr. Tipis. Tebal atau tipis. Kemudian al-qitr atau al-qitr. Al-qitr tebal atau al-qitr tipis. Nah, ini sebenarnya kata Syekh ada khilaf di sini ya. Ada khilaf firqin, misr, qitr. Ada yang mengatakan tebal saja, ada yang mengatakan tipis ya. Maka di sini Syekh menjamak dan mengatakan ya karena ini bukan saatnya kita membahas khilaf. Jadi Syekh di sini udah boleh mau baca tebal, mau baca tipis ketika wakaf silahkan. Nah, itu kaum muslimin yang bisa kita bahas dalam pembahasan huruf ra. Walhamdulillahirabbil alamin.